Streaming short series RCTI Plus gratis. Jadi ini adalah pertandingan sport, bukan pertandingan. Boleh lu kasih tahu nggak teman-teman yang ada di rumah nih? Jadi kayak adu domba. Adalah sebuah hobi ya. Mau gimana pun, walaupun ini berantem, tapi kan ini juga sebuah olahraga. Dan ada peraturannya, ada wasitnya, ada regulasinya. Harusnya sih mungkin orang tua support. Dan kalau khawatir mungkin normal kali ya. Tapi kalau ayah juga kayak mungkin khawatir, cuman dia seneng, tapi khawatir seneng. Optimis juara lagi nggak sih ya? Menang lagi. Insya Allah. Kak, perbedaan kali ini mungkin sama yang sebelumnya apa sih? Kalau memang jadi nggak pakai headguard ya mungkin perbedaannya nggak pakai headguard ya. Menurutku soalnya pakai dan nggak pakai headguard adalah sebuah perbedaan yang cukup signifikan ya, karena kalau pukulan kena kepala, aku kemarin nyobain juga nggak pakai dan nggak pakai, memang bedanya agak lumayan jauh. Jadi tergantung nantinya pakai apa enggak ya. Tapi kalau pertandingan sebelumnya pakai headguard itu mengganggu nggak? Mengganggu pandangan iya, mengganggu pernapasan juga iya, tapi secara safety kan memang lebih safety toh. Kita juga bukan petarung beneran, kita cuma dua artis yang ingin beradu boxing aja kan, berolahraga kita kan di sini. Tapi kalau memang nantinya nggak pakai headguard ya nggak apa-apa juga. Support sistemnya beda nih. Kalau kemarin mungkin belum ada Kasifa, kalau ini double, ada support sistem yang lain. Gimana Kak El? Lebih semangat nggak sih? Ya tentunya pasti lebih senang aja ya ada acara yang namanya Remasi dulu. Ada kekhawatiran dari Siva sendiri nggak sih ini ketika kamu ingin bertanding lagi gitu? Apa yang mereka khawatirkan? Kemarin kan sempat live bilang katanya khawatir sama Kak El. Gimana tuh Kak El? Tinju mulu katanya. Dia kayak kemarin aku tunjukin video aku dipukul pakai ban aja, dia udah takut-takut gitu kan dia, tapi namanya juga perempuan, namanya juga khawatir, normal aja. Tapi ya dia bilang tadi yang penting kamu banyak latihan aja sih. Itu jadi alasan mau jadi pertandingan terakhir tuh Kasifa juga atau gimana? Enggak sih, karena emang udahlah kayak tinjunya. Mungkin ini yang terakhir. Kalau juara lagi pasti ketagihan lagi dong buat tinju lagi, gimana? Enggak juga sih kayaknya. Kan makanya tergantung lihat nanti juga, kayak kemarin kan aku bilang mungkin terakhir, tapi ternyata Nicole nantangin lagi. Jadi ternyata menarik juga. Tapi kalau aku sih mungkin ini pertandingan terakhir yang beneran ya. Mungkin. Tapi buat Kasifa nggak khawatir gitu, gimana cara nyampainya? Buat Gina gimana Pak? Buat nggak Itu khawatir tuh menenangkan sendiri Siva, gimana? Menenanginnya gitu Kak. Ya dengan menunjukkan banyak latihan aja. Tentunya kan dengan banyak persiapan berarti akunya lebih siap. Jadi kalau mungkin aku nggak banyak latihan, mungkin dia lebih khawatir ya. Berarti lebih banyak persiapannya aja sih. Kak El, Siva juga sendiri ikut latihan? Enggak. Ikut latihan juga nggak sih? lari bareng nggak sih Kak El? Kan sekarang nanti jadi lebih hidup sehat nih. Enggak, belum. Tapi memang bener nggak sih sekarang jadi lebih ngerasa hidup sehat Kak El? Apa ya? Kalau tinju ini sih ya, dalam 2 bulan ke depan mungkin atau sebulan terakhir juga aku sudah menerapkan disiplin tidur cepat itu sih, mungkin karena aku juga nggak pingin pas tanding stamina-nya jelek atau kekurangan persiapan. Jadi ya memang ini semua demi pertandingan tanggal 9 nanti sih aku membenarkan, mendisiplinkan diri lah. Apa yang dirasa setelah menjalani hidup yang saat ini mungkin? Seger ternyata, kayak bangun jam 7 pagi, merasakan matahari pagi, terus CFD lah atau lari pagi. Ternyata memang hidup sehat lebih seger. Kalau dulu emang kayak gimana Kak El? Dulu ya maksudnya standar lah, paling tidur jam 1, bangun jam 10. Sekarang mungkin lebih tidur jam 10, bangun jam 7, lebih tidur lebih awal dan bangun lebih. Dan aku sih ngerasanya lebih produktif aja sih. Pagi itu lebih produktif kalau buat aku. Jadi morning person gitu ya El? Iya, jadi morning person. Ternyata aku seorang morning person, aku pagi lebih aktif ternyata. Oke, El, mungkin untuk persiapan Al sendiri gimana El? Udah berapa jauh sih? Seminggu lagi nih Kak El nikah. Berapa jauh? Enggak, aku jujur kurang terlalu ikut persiapannya juga sih. Aku cuma dikasih tahu rangkaiannya doang, terus aku ngapain aja. Pun hari ini ada JR, aku juga nggak ikut karena ada preskon. Tapi insya Allah semuanya udah lancar, dan aku lihat, aku juga bulan lalu sempat agak ragu nih, banyak acara siap, tapi ternyata aku lihat sebulan ini progresnya cukup baik sih. Insya Allah mereka siap lah. 2 hari menjelang siraman nih El, kamu sendiri nanti berkontribusinya seperti apa? Kok tahu sih? Gimana El? Ya apa ya, aku nggak tahu sih. Aku persiapannya paling nontonin video orang siraman aja, karena aku kan nggak pernah ikut acara siraman ya, apalagi siraman Jawa pasti kan ada ada cara-cara tersendiri. Apalagi takutnya kalau
ntar salah dihujat lagi kan, makanya aku harus mempelajari aja sih Bang. Tapi agak berat nggak sih melepas kakak pertama nih, untuk pertama kalinya menikah gitu? Lumayan karena kan dulu kan sempat pindah ke Pejaten, terus tinggal aku sama Al yang tinggal serumah, ya pastinya akan menjadi lebih sepi aja sih rumah karena nggak ada Al, nggak ada teman main game, nggak ada teman curhat gitu sih. Sedih sih, tapi ya that's life. Tapi melihat kebahagiaannya seperti apa sih? Ya, tentunya sebagai sahabat, saudaranya tetap bangga ya, maksudnya bangga dan sedih sih, maksudnya sedih akan jauh, maksudnya nggak akan serumah lagi, tapi bangganya juga, oh ternyata Al bisa juga ya. Masih suka nggak nyangka nggak sih kalian udah tumbuh besar sampai salah satu di antara kalian akan menikah gitu kak? Iya, Sidul sebenarnya yang paling galau deh kalau kakaknya nikah. Pusing ngeliatnya apa ya, pasti sedih lah, karena kan dari kecil kan Al dulu kan selalu bareng kan dari kita kecil, kita melalui senang sedih bersama-sama, tapi ternyata sekarang sudah di fase hidup yang dimana Al harus sudah ninggalin rumah dan mulai kehidupan barunya, tapi ya emang udah umurnya sih. Ada ini nggak sih quality time bareng bertiga gitu sebelum waktu itu tiba gitu kak El? Kebetulan nggak ada sih, belum ada. Mungkin nanti setelahnya kita akan nyari waktu, karena kita kemarin nyari waktu cuman nggak ketemu. Alnya lagi sibuk apa, aku sibuk apa, Julian juga lagi sibuk, tapi insya Allah nanti mungkin kalau udah sah ya, kita bikin nyari waktu bareng. Bakal spektakuler nggak sih pernikahan kakak kan? Bakal spektakuler seperti apa nih mainnya? Kata Ayah juga bakal banyak orang penting juga yang bakal hadir nih. Karena rangkaian acaranya banyak kan, ada yang intimate, ada yang spektakuler juga. Yang spektakuler sih kayaknya akan gede sih, karena ada Dewa. Aku juga kaget tiba-tiba disuruh Ayah manggung, disuruh Ayah take drum. Akan banyak kejutan sih nanti. Akan seperti konser katanya gimana? Sepertinya begitu. Kakak Al sendiri sudah telepon kamu untuk meminta tolong apa yang benar-benar kamu harus lakukan gitu? Enggak sih, nggak ada. Ya paling, ya contohnya ya kayak misalkan acara siraman ngedampingin ayah bunda, ya sesimpel itu aja. Acara akad duduknya di mana, ngedampinginnya siapa, atau misalkan bawa mahar, paling semacam sesimpel itu aja sih. Nggak ada yang sesuatu yang spesifik atau yang aneh-aneh. Kak Siva mungkin juga akan ikutan juga Kak El? Lihat nanti aja. Acaranya di mana? Lihat nanti aja. Jangan tanya aku, tanya Al sama Alisa lah, kan mereka yang punya hajat, mereka yang punya hak untuk ngasih tahu lah. Mau ngasih hadiah khusus nggak sih Kak El? Apa ya? Mungkin nanti aku pikirin kali ya. Ada permintaan khusus nggak dari Al? Permintaan khusus nggak ada sih. Yang tadi aku bilang aja permintaannya paling ya semacam kayak dampingin, untuk bawa mahar, ya standar keluarga aja sih. Untuk yang aneh-aneh macam-macam nggak ada. Kemarin ke Bali ada agenda apa sih? Nggak ada agenda apa-apa. Berarti bukan terkait pernikahan Al ya? Kak El artinya nanti Bunda juga akan ada kan di sana atau seperti apa? Ada kan harusnya. Ada. Kak, kalau seragam sendiri nanti akan ada seragam khusus nggak buat si Kak Siva sama Kak pacarnya Tisa. Coba ayo bercanda dulu ayo. Tisa. Belum tahu, lihat nanti aja nanti. Kalau secara detail aku nggak bisa jelasin karena itu bukan acaraku dan bukan hakku juga yang untuk kasih tahu ke kalian atau membocorkan ke publik apa aja rangkaiannya, apa aja bajunya. Tapi yang pasti kan kalian udah tahu lah tanggalnya. Tapi Dream Wedding pernah cerita nggak sih ngobrol-ngobrol gitu saudara? Gue tuh pengen pernikahan yang kayak gini-gini, pernah ada nggak sih ngobrol-ngobrol kalian tuh? Jujur lah, Al tuh jarang banget ngomongin pernikahan sih. Makanya aku juga kaget, wah kakak Al nikah. Jadi beneran juga nih, aku juga, wah bentar lagi nikah nih. Pasti kakak Al agak ya sedih-sedih seneng sih. Melo ya, melo nggak sih? Melo lah pasti lah. Apalagi kakak pertama kan dari kecil 25-26 tahun bareng-bareng terus. Terus sekarang dia mau pindah rumah ya pasti sedih. Jadi pengen nyusul nggak sih kebahagiaan kakak sama Alisa nih? Jadi pengen nyusul gitu. Ya, lihat nanti aja. Tapi udah ada omongan untuk ke jenjang berikutnya sama Kak Siva? Ntar nikahan Al dulu. Lagi? Akan berurutan nggak sih nantinya Kak El? Lihat nanti aja. Ain. Tapi takut nggak sih sama kayak gitu? Kan Bunda sendiri akan menghadiri atau gimana? Apa? Pas nanti siraman, pastikan Bunda sendiri yang ikut menghadiri di tempat itu atau tidak? Bunda hadir. Ya, pas di siraman itu. Hadir loh. Gimana? Aku sama dulu akan dampingin ayah dan bunda. Gimana kebahagiaannya artinya nanti akan lengkap nih? Ada ayah, ada bunda juga di Ya, satu. tentunya seneng campur haru juga ya, maksudnya akan ada momen lagi ayah sama bunda lagi. Sebagai anak tentunya senang juga ya. Tapi ini kan rangkaian nikahan, fokusnya bukan ke sana, kita fokusnya lebih ke Al dan Alisanya. Itu sih. Artinya bangga nggak sih mungkin ayah dan bunda menurunkan ego mereka untuk anak mereka gitu? Bukan bangga, tentunya harus kali ya menurutku ya. Kalau
KL sama Kasita sendiri mungkin kisah-kisah romantisnya akan ngapain mereka? Jangan, nggak mau bahas. Kael, tapi emang dirimu takut ain itu nggak sih? Apa itu? Takut ain gitu, maksudnya jangan terlalu diumbar, nggak terlalu diposting atau gimana? Iya sih, aku emang pada dasarnya bukan takut ain, lebih ke nggak suka mengumbar aja sih. Memang apa ya, menurutku itu bukan sesuatu yang harus diumbar. Tapi ada ini nggak sih sama Kak Sipa, kita lebih private ya, jangan terlalu gini gitu. Takut nggak jadi atau takut apa gitu, menghindari hal yang tidak diinginkan. Karena kebetulan aku sama Sipa sama dua orangnya nggak suka ngumbar apa yang kita lakuin sih ya. Itu sih. Tapi sepositif vibes itu ya, kalian maksudnya banyak banjir pujian. Alhamdulillah. Gimana sih Kak? Ngerasa nggak sih perubahan apa? Udah ya, cukup. Ya ingin apa ya? Gue pengen terima ini karena ingin membuktikan aja kalau pertandingan kemarin tuh gue layak menang. Nah, kayak kenapa gue mau terima lagi pertandingannya untuk membuktikan itu aja sih. Dan ini kan olahraganya tinju ya. Semua itu berdasarkan strategi. Jadi mau ada yang bilang gue suka mundur-mundur terus, loh itu kan memang strategi boxing. Makanya ini yang gue bilang ini adalah olahraga, bukan baku hantam di pinggir jalan atau tanpa peraturan. Ini ada peraturannya, ada badannya, ada sportnya. Memang ya gue pengen menunjukkan bahwa ini olahraga gitu loh. Tapi lo merasa lebih kayak gentle gak sih dengan olahraga tinju ini, atau lebih disiplin, jadi pribadi yang disiplin, gentle gimana? Ya, jadi pribadi yang lebih disiplin aja sih, karena memang untuk tanding tinju ini mungkin 1 bulan nggak cukup sih. 2 bulan juga sebenarnya kurang. Makanya perlu 2-3 bulan untuk persiapan. Yang gua ngeliat sih kayak persiapan ini ngubah diri gua aja, maksudnya menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih baik. Jadi itu mungkin plusnya terima kerjaan ini gitu ya.